71. Setelah 2 minggu, akhirnya Lily dapat berjalan dengan baik walau belum sepenuhnya sembuh. Setidaknya gadis itu tidak harus menyusahkan Rion untuk selalu membantu Lily untuk berpindah tempat bahkan untuk ke kamar mandi sekalipun. Walau pria itu justru menyukai perannya dalam membantu Lily, karena dengan begitu Rion dapat menggoda dan sedikit bermain dengan sang gadis. Namun bagaimanapun Rion adalah pimpinan sebuah perusahaan besar, ada begitu banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan, terutama setelah 2 minggu sejak kejadian Rion lebih banyak di rumah untuk membantu Lily. Pria itu harus tahan dengan tumpukan pekerjaan serta pertemuan yang tertunda sebelumnya, hingga tak jarang membuatnya sakit kepala. Lily, menurutmu mana yang bagus? Kau harus menyesuaikan seleramu, karena bagaimanapun itu pernikahanmu. Bianca menunjukkan daftar wedding organizer pilihan Rion, tentu pria itu memilihkan yang terbaik dan berkualitas. Lily melihat daftar yang ditunjukkan oleh Bianca. Foto-foto contoh dari hasil masing-masing wedding organizer dengan ciri khas berbeda-beda. Jujur saja Lily sulit memilih karena baginya semua bagus dan indah. Jelas semua wedding organizer itu sempurna karena Lily yakin kalau mereka semua berharga mahal. Tidak mungkin apapun yang Rion berikan untuk Lily bernilai murah, sangat tidak mungkin. Bagaimana? Tanya Bianca. Ia sendiri juga bingung karena memang pilihannya semua bagus. Aku bingung, jujur Lily. Bagaimana kalau menentukannya sesuai dengan konsep pernikahan yang kau bayangkan selama ini? Semua perempuan pasti memiliki bayangan pernikahan seperti apa yang diinginkan, benar? Saran Bianca. Lily berpikir sejenak. Sebenarnya Lily bukan orang yang rumit, ia selalu memikirkan segala hal sesederhana mungkin walau dirinya merupakan orang yang perfeksionis. Tapi Lily juga harus memikirkan dari segi Rion sebagai pemimpin paling termasyur di San Francisco. Tentu ia tidak ingin mempermalukan nama Lorenzo dengan pernikahan yang sederhana. Putih dan bunga lili, hanya 2 itu yang kuinginkan, kata Lily akhirnya dengan senyum indah di wajah. Teringat ucapan sang ayah yang pernah mengatakan kalau Robert pernah melihat bunga lili putih yang begitu bersih dan indah di sebuah toko bunga ketika ibu Lily mengandungnya. Dan karena itulah Robert memberi nama Lily setelah melihat keindahan bunga tersebut. Kurasa ini akan sempurna. Bianca menunjuk salah satu daftar nama wedding organizer yang sesuai dengan keinginan Lily. Kau benar, sepertinya aku akan memilih ini, setuju Lily. Bianca tertawa kecil, membuat Lily heran kenapa wanita itu tiba-tiba tertawa. Ada apa? Tanya Lily heran tapi terlihat penasaran. Kau tahu, Rion bilang kalau kau pasti akan menyukai wedding organizer ini, tapi membiarkanmu memilih kalau kau ingin yang lain. Dia terlalu tahu banyak tentangmu, Lily. Kau menemukan pria yang tepat sebagai suamimu, Bianca berkata, menepuk tangan Lily. Senang karena pernikahan pertama gadis di depannya ini akan mencapai akhir dengan bahagia, tidak mengalami nasib buruk seperti dirinya dalam pernikahan. Ia amat bersyukur baik untuk Lily maupun Rion karena saling menemukan orang yang tepat dan waktu yang tepat pula. Lily bersyukur karena ia mendapatkan Rion yang begitu mencintainya sebagai pasangan masa depannya hingga usia berakhir nanti. Namun ia lebih bersyukur lagi karena diberi keluarga dari pihak pria yang juga menyayanginya dan menerima Lily sepenuh hati. Sebuah keluarga besar nan hangat, hal yang semua perempuan impikan dalam hidup mereka. Dan Lily beruntung mendapatkannya. Sebaiknya kita bersiap, sebentar lagi mereka semua akan datang. Rion juga sudah menyuruh anak buahnya untuk menjemput ayah dan ibu, begitu juga dengan ayahmu, beritahu Bianca. Benar, sebaiknya kita mengurus anak-anak terlebih dahulu, kata Lily, teringat kalau malam ini ada acara makan malam keluarga, di mana semua berkumpul untuk membicarakan pernikahan dan juga hal ke depannya. Tentu saja para orang tua begitu antusias, terlebih dua belah keluarga adalah sahabat baik sejak lama. Tak lama chef pribadi keluarga Lorenzo datang untuk menyiapkan makan malam. Beberapa orang yang merupakan pelayan profesional dari restoran bintang 5 milik Lorenzo tempat para chef itu bekerja, dibawa ke rumah untuk membantu menyiapkan segala kebutuhan. Karena kali ini tidak hanya para keluarga yang akan menikmati sajian, tapi juga para penjaga di luar. Rion bahkan memberikan orang-orangnya di pantom akses ke restoran yang telah dipesan untuk mereka semua agar dapat menikmati makan malam dengan puas. Lily dan Bianca sibuk dalam mengurusi acara malam ini, terlebih mereka mengurusi para bocah agar terlihat lebih menggemaskan ketika acara tiba nanti. Karena mendandani anak-anak dengan hasil yang bagus adalah kepuasan tersendiri untuk para ibu.
Sampai di mana Rion dan Dante datang terlebih dahulu begitu malam turun. Mereka berdua juga bersiap-siap segera. Love, panggil Rion setelah pria itu selesai mandi, melihat Lily yang sedang duduk di meja rias, mengingat sejak 2 minggu lalu Rion memindahkan semua barang-barang Lily ke kamar Rion. Dan kini mereka menggunakan kamar yang sama, karena bagaimanapun status mereka sudah menjadi suami istri. Ya, Lily melihat Rion dari cermin. Rion berjalan ke arah tempat tidur, ia mengambil tas belanja dan mengeluarkan sebuah kotak dari dalamnya. Barang yang ia bawa tadi ketika pulang. Apa itu? Tanya Lily penasaran, memutar duduknya agar dapat melihat Rion secara langsung. Rion berjalan ke arah Lily, kemudian berlutut di hadapan sang gadis. Ia membuka kotak tersebut, menunjukkan sepasang slipper berbulu berwarna putih yang terlihat begitu lembut dan lucu. Lily menyukai slipper tersebut dalam sekali lihat. Ia merekahkan senyum ketika Rion memakaikannya di kedua kaki Lily. Lembut dan nyaman adalah hal yang pertama kali Lily rasakan dari slipper tersebut. Ia senang karena Rion semakin tahu bagaimana kesukaan Lily, tentu saja sesuatu yang sederhana seperti ini. Pakai ini saja malam ini. Kakimu belum sembuh sepenuhnya, kata Rion, menepuk lembut dengkul Lily. Tang Yu, Beb, ucap Lily, memeluk leher Rion dan mencium pipi pria tersebut dengan penuh afeksi. Jangan menggodaku, Lilipat. Aku benar-benar harus menahan diri untuk tidak menahanmu di tempat tidur walau kau sudah menjadi istriku, kata Rion, menarik napas untuk menenangkan diri. Karena setiap kali Lily memanggilnya dengan panggilan itu apalagi menyentuh Rion seperti ini. Selalu berhasil memercikkan listrik kecil dalam diri Rion, di mana ia jadi begitu menginginkan gadis ini. Kenapa? Aku sudah jadi istrimu, dan aku juga tidak ada masalah lagi dengan traumaku, tanya Lily yang melihat Rion sekarang. Ia sendiri heran kenapa Rion menahan diri sampai seperti itu walau Rion sudah memiliki hak sebagai suami Lily. Meskipun hanya mereka berdua dan Dante yang tahu tentang status ini. Karena aku ingin pengalaman pertamamu menjadi hal yang luar biasa untukmu, Love. Kita akan melakukannya setelah pernikahan, di hari bulan madu kita, di tempat yang indah. Sehingga itu jadi kenangan berharga untuk kita berdua terutama dirimu sebagai perempuan, beritahu Rion. Menciumi pipi gadis itu dan memeluknya erat. Ia rela menahan diri sekuat mungkin demi hari itu, tak masalah bagi Rion untuk menunggu sebentar lagi. Love you, ucap Lily. Ia selalu kehabisan kata setiap kali Rion berlaku gentleman seperti ini, membuat Lily menjadi perempuan paling beruntung di dunia karena mendapatkan perhatian dan kasih sayang luar biasa dari pria di pelukannya ini. Rion berganti pakaian, cukup sederhana mengingat ini pertemuan keluarga, tidak perlu berlebihan dalam berpakaian. Alasan kenapa Rion membelikan sendal berbulu itu untuk Lily malam ini, agar gadis itu tetap nyaman dan tidak perlu formal karena mereka adalah keluarga. Ting! Suara notifikasi dari smartphone Lily, membuat gadis itu menghentikan aktivitasnya yang sedang menyisir dan menata rambut. Ia segera mengambil ponselnya dari atas meja samping tempat tidur untuk melihat siapa yang mengirimkan pesan. Mata Lily melebar ketika ia membuka pesan dari notifikasi tersebut, hal yang kembali membuat jantung Lily berdetak kencang. Hal yang membuat Lily seketika diselimuti ketakutan. Aku menemukanmu, Liliana La Rosa. Aku akan segera menemuimu. Bersambung. 72. Suasana dalam kafe terasa begitu tenang walaupun berada di tengah kota yang ramai akan hiruk-pikuk manusia beraktivitas. Dengan alunan musik lembut dan santai, serta aroma makanan yang menggoda penciuman hingga bisa membuat siapapun yang lapar akan puas dengan suasana ini. Semua meja penuh dengan mereka yang menikmati makanan atau sekedar kopi sebagai teman mengobrol. Dan salah satu orang tersebut ada Lily di sana, duduk di meja bersebelahan dengan kaca besar menghadap ke jalan raya. Ia dapat melihat orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Jari-jari lentik gadis itu terus mengetuk meja, terlihat kalau gadis itu buru-buru atau mungkin untuk kasus Lily kali ini adalah tidak tenang. Terlihat jelas pergumulan di mata coklat gadis itu, walau wajah sang gadis tampak tenang. Liliana. Suara yang memanggil namanya barusan, membuat gadis itu tersentak. Tubuhnya spontan gemetar tanpa ia mau, begitu pula dengan napasnya yang memburu. Lily menurunkan kedua tangannya ke pangkuan, menggenggam tangan dengan erat untuk menekan rasa takut dan gemetar yang mendera gadis itu. Ia mengambil napas panjang sebelum akhirnya menoleh ke orang yang memanggil namanya. Hai, sapa seorang pria bertubuh tinggi yang berdiri di seberang meja dengan sikap canggung. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Lily,
ia hanya menganggukkan kepala sedikit. Masih berusaha menekan segala emosi negatif yang menyelimutinya. Ia menatap pria di depannya penuh penilaian. "Kau masih ingat denganku, kan?" tanya pria itu, duduk di kursi yang berseberangan dengan sang gadis. Menatap gadis itu penuh arti. Ah, bagaimana mungkin Lily akan melupakan pria ini? Bagaimana ia dapat melupakan wajah dari pria yang menjadi dalang akan segala mimpi buruk dan traumanya selama bertahun-tahun? Orang yang membuat Lily kehilangan harga diri, kehilangan keberanian, hingga nyaris kehilangan nyawa. Lily tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. "Damon," sebut Lily dengan nada yang menunjukkan kalau sang gadis bahkan benci menyebut nama itu. Nama orang yang pernah menghancurkan hidup sang gadis. Pria yang melecehkan dirinya bertahun-tahun lalu. Untuk sesaat tidak ada yang bicara. Untuk Lily yang sedang berusaha menguasai diri dari ketakutan yang membuat Lily tidak berhenti gemetar. Sedangkan pria bernama Damon itu hanya diam, seolah tidak tahu harus mengatakan apa. "Kenapa kau mencariku? Bagaimana kau bisa menemukanku dan juga semua kontakku?" tanya Lily akhirnya dengan suara gemetar. "Aku bertanya ke semua orang yang mengenalmu dan mengikuti jejak kepergianmu sedikit demi sedikit. Butuh waktu sangat lama sampai aku bisa menemukan cara menghubungimu. Aku baru tahu bulan ini kalau kau tinggal di San Francisco," jawabnya. Tidak ada dusta yang terlihat dalam nada dan juga pandangan pria itu. "Kenapa kau mencariku?" tuntut Lily. Rasanya sulit bagi Lily menahan segala emosi yang berkecamuk dalam dirinya, terutama amarah yang tiba-tiba menguar. Terlihat jelas dari mata dan air muka sang gadis. "Aku tahu apa yang aku lakukan padamu dulu tidak termaafkan, dan aku tidak meminta agar kau memaafkanku. Aku hanya ingin meminta maaf saja secara langsung. Selain itu aku hanya ingin bertanya jika kau tidak keberatan," kata Damon. Terlihat ada penyesalan sekaligus ketakutan dalam wajah pria itu. "Apa?" Lily tidak berniat bersikap baik sama sekali pada pria ini. "Tidak akan. Apa ada seseorang dari sekolah kita dulu atau temanmu ketika di sekolah dulu yang masih berhubungan denganmu? Atau yang menghubungimu akhir-akhir ini?" tanya Damon. "Kenapa ingin tahu?" Lily baik bertanya. "Jika ada, kumohon, tolong katakan padanya kalau aku mohon pengampunan atas yang kulakukan dulu padamu. Katakan padanya biarkan aku hidup, aku salah aku tahu itu tapi tolong biarkan aku hidup." Damon berkata dengan wajah penuh iba dan ketakutan, entah apa yang membuatnya seperti itu. "Apa maksudmu?" Lily tidak mengerti kenapa pria arogan di depannya ini justru seperti binatang lemah yang ketakutan. Terlihat jelas kalau Damon seperti diteror sesuatu. "Kau ingat teman-temanku yang ikut melecehkanmu waktu itu?" Damon menatap Lily, masih terlihat ketakutan bahkan lebih sekarang. Lily mengangguk, bagaimana ia bisa lupa 4 pria lainnya yang ikut serta dalam kehancuran hidup Lily saat itu. Mereka semua meninggal tepat ketika keluar dari penjara. Seseorang membunuh mereka satu persatu, dan orang itu sekarang mengincarku. Orang itu terus mengejarku tidak peduli kemanapun aku pergi, dia selalu menemukanku bahkan saat aku sembunyi di bawah tanah sekalipun. Dia pernah bilang alasannya, karena yang kulakukan padamu di sekolah dulu. Dia mengatakan kalau dia tidak akan memaafkan kami semua, dia membunuh yang lain juga. Dan sekarang terus mengejarku, tolong katakan padanya untuk mengampuniku, jelas Damon. Pria itu menangis karena rasa takut yang luar biasa. Teror yang ia dapatkan setiap kali ia melangkah selama bertahun-tahun, membuatnya tidak tahu lagi harus apa. Tak ada yang keluar dari mulut Lily, ia sendiri tidak tahu apa-apa tentang teror ataupun orang yang dibicarakan oleh Damon ini. "Tolong aku Liliana, aku mohon, ampuni aku. Izinkan aku untuk hidup," pinta Damon dengan nada begitu mengiba. "Aku tidak tahu siapa orang yang kau bicarakan. Tidak ada kenalanku dari Oakland yang pernah menghubungi atau bertemu denganku. Sejak aku pindah ke sini aku sudah memutus semua komunikasi dengan orang-orang lama. Apa yang kau perbuat dulu dengan teman-temanmu terlalu menghancurkanku hingga aku bahkan tidak berani untuk sekedar mendengar nama orang-orang di sana termasuk dirimu," kata Lily jujur. Ia sendiri tidak tahu siapa yang Damon maksud. Ekspresi Damon berubah marah, berpikir kalau Lily berbohong hanya karena ingin membiarkan Damon terus hidup dalam teror atau mati sekalian. "Kau bohong, kau pasti mengenalnya. Dia selalu menyebut namamu dan juga dosa-dosaku terhadapmu dulu. Katakan siapa dia," seru Damon. Lily seketika merasakan teror kembali menghantam dirinya. Air muka gadis itu penuh ketakutan. Trauma gadis itu kembali dalam sekejap padahal tadi ia sudah bisa mengendalikan diri.
Tubuh Lily gemetar hebat sekarang, rasanya ia ingin muntah karena semua emosi negatif menghantamnya. Namun Lily dikejutkan ketika banyak pria bertubuh besar mengerumuni Damon dan menodongkan senjata ke arah pria itu. Salah satu pria memiting tangan Damon ke belakang dan menghantam tubuh pria itu ke meja agar tidak bisa bergerak. Lily melihat sekitar, yang ternyata pria-pria tersebut adalah orang-orang yang Lily lihat di dalam kafe dari awal gadis itu datang. Mereka semua tiba-tiba dengan cepat justru memasang posisi mengancam ke Damon tepat saat pria itu berteriak. "Berani sekali kau muncul dan berteriak seperti itu ke istriku." Mendengar suara yang amat begitu ia kenal dari arah belakangnya, dalam sekejap ketakutan gadis itu mulai menguap. Dengan cepat Lily langsung bangun dari duduk dan memeluk sang empunya suara. "It's okay, I'm here, love," ucap Rion, memeluk Lily erat seraya mengelus punggung gadis itu. Ia mengeratkan pelukannya, menamangi Lily dari segala yang membuat gadis itu takut. Lily senang karena ia memberitahu Rion tentang pertemuan ini, walau tidak menyangka kalau pria itu akan menggerakkan orang-orangnya untuk mengamankan Lily. "Bawa dia markas, pastikan dia tidak melarikan diri," perintah Rion dengan nada dan ekspresi yang luar biasa dingin, penuh amarah. "Baik," sahut para anak buah Rion yang langsung menempelkan kain ke mulut dan hidung Damon. Dalam hitungan detik pria itu telah tidak sadarkan diri, membuat para anak buah Rion dapat dengan mudah membawa Damon tanpa membuat keributan di luar. Rion duduk di kursi yang Lily duduki sebelumnya, menempatkan gadis itu di pangkuan Rion. Terus memeluk sang gadis dan mengelus punggungnya untuk menenangkan Lily dari segala ketakutannya. "Good job, kau luar biasa, love. Kau mampu melawan ketakutan terbesarmu dan menghadapinya secara langsung. Kau begitu berani," uji Rion seraya mencium pucuk kepala Lily. "Karena aku tahu kau ada di sini makanya aku berani," kata Lily yang masih memeluk Rion erat, menyembunyikan wajah di dada pria itu untuk menenangkan diri dari serangan traumanya tadi. Rion tahu kalau tidak mudah menghadapi ketakutan tersebar dalam hidup terutama yang meninggalkan traumatik mendalam. Lily yang memberitahu Rion tentang pesan masuk di ponselnya dan mengatakan kalau gadis itu ingin menemui pengirim pesan demi bisa menjalani pernikahan dengan damai. Membuat Rion menolak keputusan Lily itu sejak awal, tak ingin membangkitkan ketakutan dan trauma sang gadis yang sudah berangsur sembuh. Namun Lily bersikeras ingin melakukannya karena ia tidak ingin larut dalam ketakutan di masa lalu. Memberanikan diri menemui sumber ketakutan sang gadis agar bisa benar-benar memulai hidup yang tenang. Dan Rion hanya bisa menerima keputusan sang gadis, menghormati keinginan Lily, kemudian menjaga gadis itu selama pertemuan dari balik bayangan. "Kita pulang setelah kau tenang. Atau bagaimana kalau kita kencan dulu, bukankah kita belum pernah melakukannya selama ini?" kata Rion, memikirkan cara bagaimana agar gadis kesayangannya itu melupakan rasa takut yang menderanya hari ini. Membuat Lily lupa tentang pria bernama Damon itu. Lily mengangguk, mungkin itu cara paling baik untuk menggantikan ingatan buruk tentang pertemuan hari ini. Rion tersenyum dan memeluk erat gadis itu, menunggu sampai Lily benar-benar pulih dan melanjutkan hari berdua sana untuk berkencan. Walau senyum itu seketika menghilang, ditambah mimik wajah Rion yang tampak mengerikan. "Akan kupastikan pria brengsek itu mati setelah merasakan neraka terlebih dahulu dariku," batin Rion. Tentu Rion tidak akan pernah memaafkan orang yang pernah menghancurkan hidup istrinya itu. Tidak bahkan ketika Lily sekalipun yang meminta untuk mengampuninya. Tidak ada kata ampun bagi siapapun yang berani menyentuh istri dari seorang Rion Lorenzo. Bersambung 73. Rion yang baru selesai mandi dan berjalan masuk ke kamar, heran saat melihat Lily yang duduk di tempat tidur dan berkutat dengan laptopnya. Bukan karena melihat Lily yang sibuk dengan perangkat elektronik itu, tapi ekspresi kebingungan sang gadis yang tidak biasanya terlihat ketika Lily sibuk dengan mainannya. Padahal setelah pertemuan dengan pria bernama Damon itu, Lily begitu menikmati waktu berkencan mereka berdua. "Love, apa ada sesuatu yang mengganggumu?" tanya Rion seraya mengenakan pakaian, beberapa kali melihat ke arah sang gadis. "Iya," jawab Lily tanpa mengalihkan pandangan dari laptop di pangkuannya. Mendengar hal itu, Rion langsung naik ke tempat tidur dan duduk di samping sang gadis. Dahi Rion berkerut dalam saat ia memerhatikan apa yang Lily kerjakan dan justru tanpa diduga gadis itu membuka daftar murid sekolah di Auckland, tempat di mana mimpi buruk Lily bermula. "Bukankah kau selalu menghindari hal-hal yang bersangkutan dengan masa sekolahmu dulu? Kenapa sekarang kau justru mencari profil setiap murid di sana?" tanya Rion, bingung sebenarnya apa yang istrinya itu cari.
Ah, aku menyerah. Aku tidak menemukan apapun. Sebenarnya siapa sih? Ujar Lily kesal seraya melempar pelan laptopnya ke atas tempat tidur, mengacak rambutnya kemudian melipat tangan di dada. Rion tertawa kecil melihat tingkah Lily yang seperti anak kecil itu, penasaran ada apa sebenarnya hingga membuat gadis itu bertingkah tidak seperti biasa. Jangan tertawa, tukas Lily, yang justru membuat Rion gemas. Kau kenapa, Love? Tidak biasanya kau pusing seperti ini. Apa yang sedang kau cari? Tanya Rion, merangkul Lily tanpa melepaskan pandangan dari sang gadis. Kau mendengar pembicaraanku dengan pria itu kan tadi? Konfirmasi Lily sebelum memberitahu apa yang sedang gadis itu pikirkan dan lakukan sejak tadi. Ya, kurasa aku mendengar semuanya dari awal, jawab Rion. Dia bilang kalau dia diteror oleh seseorang yang tahu tentangku dan juga kejadian pelecehanku di sekolah itu. Orang itu membunuh 4 orang lainnya yang juga melakukan pelecehan kepadaku waktu itu, dan sekarang orang tersebut mengejar Damon kemanapun dia pergi. Damon bersikeras untuk menemukanku selama ini karena dia pikir aku tahu siapa orang yang mengejar dan ingin membunuhnya. Dia memintaku agar orang itu berhenti dan mengampuninya dan membiarkannya hidup, tapi aku tidak tahu sama sekali tentang orang itu. Tentang teman-teman Damon yang dibunuh atau bahkan tentang pria itu sendiri, aku sama sekali tidak tahu. Tapi itu membuatku penasaran, siapa dia? Siapa orang yang membunuh dan mengejar Damon dengan mengatakan dia menghukum mereka karena apa yang mereka lakukan padaku, cerita Lily. Mendengar hal itu Rion terdiam sesaat. Ia sebelumnya tidak memerhatikan ucapan dari pria bernama Damon itu ketika di kafe tadi, karena hanya fokus pada Lily yang takut kalau traumanya akan kambuh. Namun sekarang Rion teringat sesuatu yang sempat ia lupa untuk kerjakan akibat banyak sekali yang terjadi. Ada apa? Tanya Lily ketika mendapati Rion tiba-tiba diam. Sebentar, ucap Rion, kemudian turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar menuju ruang kerja pria tersebut. Lily penasaran apa yang dilakukan Rion, dan semakin penasaran ketika melihat pria itu kembali dengan kertas tebal seperti berkas di tangan. Rion kembali duduk di samping gadis itu, menunjukkan berkas yang pernah ia minta dari Daniel beberapa waktu lalu. Apa ini? Tanya Lily, mengambil berkas tersebut dan mulai membacanya. Itu semua hal tentangmu dan yang bersangkutan denganmu ketika di Auckland. Aku meminta Daniel beberapa waktu lalu untuk mencari tahu tentang kasusmu itu, jawab Rion. Sontak Lily menatap Rion, kau mencari tahu tentang kasusku pas sekolah itu. Kenapa? Saat melihatmu ketakutan ketika orang dari masa lalumu ada yang menghubungimu, aku rasanya ingin menemukan para si brengsek itu dan membunuh mereka saat itu juga. Aku mencari tahu tentang kejadian waktu itu khususnya orang-orang yang melecehkanmu. Aku ingin kau hidup tenang tanpa harus ketakutan akan orang-orang itu. Tapi aku justru terkejut ketika Daniel mengatakan kalau 4 dari 5 tersangka yang melakukan pecelehan kepadamu itu, tertanya sudah meninggal karena terbunuh. Daniel juga bilang bahwa kemungkinan pembunuhnya adalah pria bernama Damon itu, tapi belum terbukti dengan pasti hanya dugaan karena mereka yang meninggal ada hubungannya dengan kasus pelecehanmu itu, beritahu Rion. Kenapa tidak memberitahuku kalau kau mencari tahu dan menemukan tentang hal ini? Lily bertanya tanpa ada niat untuk menyalahkan atau apapun, hanya ingin tahu saja. Jujur aku lupa tentang masalah ini karena banyak yang terjadi setelahnya, dan baru ingat barusan, jawab Rion jujur. Pandangan Lily kembali ke berkas tersebut, membacanya satu demi satu. Ia terkejut ketika Rion ataupun Daniel bisa mendapatkan informasi sebanyak ini. Jangan katakan kalau semua informasi ini Daniel ambil dari arsip kepolisian Auckland. Tebak Lily, karena semuanya lengkap bahkan foto-foto forensik para tersangka sekalipun. Walau Lily masih merasa tidak nyaman melihat kembali kasus tentang dirinya dulu. Seolah kenangan buruk itu kembali ingin bergelayut di kepala, namun segera gadis itu tepis. Tepat sekali, ucap Rion. Mereka berempat meninggal dengan cara sama, ditembak. Sepertinya apa yang Damon bilang benar, kalau mereka dibunuh oleh orang yang sama. Melihat ketakutannya tadi, aku rasa ia tidak berbohong tentang orang yang mengejar dan ingin membunuhnya itu. Jika aku membaca berkas ini terlebih dahulu dibandingkan bertemu dengan Damon, pastilah aku juga percaya kalau pria itu yang membunuh teman-temannya, Lily berkata seraya mencari clue tentang siapa orang yang mengejar dan membunuh mereka semua. Apa kau memiliki teman dekat yang mungkin merasa kasihan atau marah dan semacamnya kepada mereka atas kasusmu waktu itu? Rion mencoba mencari kemungkinan. Tidak ada, hanya teman sekolah biasa yang berinteraksi di sekolah dan seputar pelajaran.
Aku tidak punya teman dekat di sana, jawab Lily, entah harus merasa miris atau bersyukur akan hal itu. Atau mungkin itu hanya orang yang memang punya dendam ke mereka, dugaan Rion lainnya. Tapi, Damon bilang orang itu selalu menyebutkan kesalahan dan dosa-dosa mereka karena melakukan perbuatan itu kepadaku. Damon sampai mencariku karena dia pikir aku tahu siapa orangnya, makanya memintaku untuk bicara dengan orang itu agar berhenti meneror Damon, jelas Lily serius. Rion berpikir semua kemungkinan dan mengambil benang merah dari kasus kematian para tersangka dan juga teror Damon. Apa kau mencurigai seseorang yang mungkin dapat melakukan hal itu? Tanyanya. Tidak ada, karena itu aku tidak tahu harus memulai dari mana untuk mencari tahu siapa orangnya. Kenapa dia seolah membalaskan dendamku atas yang terjadi waktu itu kepada mereka berlima? Jika lewat akses CCTV akan memakan banyak sekali waktu karena tidak tahu titik utama yang dicari apa dan siapa. Lily mulai kembali bingung sekarang. Tidak pernah ia menemukan jalan buntu akan sebuah masalah kecuali hal ini. Jika saja ia tahu nama orang itu, pastilah kemungkinan untuk menemukan tentang orang tersebut memiliki presentase yang lebih besar. Rion mengambil berkas dari tangan Lily, dan menaruhnya di atas meja samping tempat tidur. Kenapa diambil? Aku belum selesai, protes Lily. Ini sudah lewat waktu tidurmu, Love. Lakukan investigasimu lagi besok, sekarang waktunya tidur. Ingat kau sudah berjanji untuk tidak tidur lewat dari tengah malam dan kau juga masih dalam masa penyembuhan. Tidak ada bantahan, tidur sekarang, suruh Rion, menjatuhkan tubuh gadis itu agar berbaring dan langsung menarik selimut. Aku bukan anak kecil yang harus punya jam tidur, protes Lily lagi, walau ia mengikuti ucapan Rion dengan berbaring dan mencari posisi nyaman. Ia menaruh laptopnya ke atas meja samping tempat tidur di sisi lain dari meja Rion menaruh berkas. Love, tapi kau selalu mengabaikan waktu tidurmu jika sudah mengerjakan sesuatu dan aku tidak akan membiarkannya. Ingat sebentar lagi hari pernikahan kita, dan kau harus tetap sehat, kata Rion, memeluk gadis tersebut dan menepuk-nepuk punggung Lily. Aku masih penasaran tentang orang itu, Lily bersikeras untuk tetap melakukan pencariannya. Tidur atau aku akan membuatmu terjaga sampai pagi. Kali ini aku akan melakukannya sampai membuatmu minta ampun, bagaimana? Tantang Rion, menunjukkan seringai penuh arti. Lily memukul lengan Rion keras dan berseru, pervert. Rion tertawa, kemudian memeluk dan mengelus kepala sang gadis. Membantu agar gadis itu masuk dalam buayan tidur dan melupakan sejenak masalah tak berujung tentang Anonymous tersebut. Ia tidak ingin melihat Lily stres karena yang terjadi hari ini dan hal yang belum diketahui. Ia hanya ingin Lily fokus akan hari pernikahan mereka, dan bersenang-senang sebagai pengantin wanita yang sibuk memercantik diri. Bersambung 74. Sudah lama Rion tidak memperlihatkan sisi lain pria itu, sisi di mana Rion dulu dikenal sebagai pria berdarah dingin dan tanpa ampun. Orang yang paling ditakuti di semua organisasi bawah tanah selama 10 tahun terakhir. Sejak ia menghabisi pimpinan musuh bebuyutannya Vincent dari Red Dog, serta menghancurkan perusahaan pendukung nomor 1 Red Dog yang dipimpin oleh Benedict, semua orang nyaris melupakan figur kejam dari seorang Rion Lorenzo. Kini pria itu duduk di kursi kulit dalam ruang penyiksaan di markas Phantom, menatap dingin pria yang seharusnya tidak pernah menunjukkan diri di depan Lily apalagi Rion. Setiap hembusan napas dan juga tatapan Rion begitu ingin sekali mencongkel jantung pria itu dan membuatnya menghilang dari dunia. Ini setelah apa yang ia lakukan pada Lily. Tapi Rion bersabar, ia tidak ingin membuat pria itu langsung merasakan kematian tanpa rasa sakit terlebih dahulu. Terutama masih ada satu hal yang perlu Rion cari tahu. Apa masih belum ada kabar dari Franz dan Frederick? Tanya Rion pada Dante yang berdiri di sampingnya. Belum, mereka bilang tidak lama lagi. Hanya mencari data tentang orang tersebut karena mereka sudah mendapatkan bukti pasti, jawab Dante. Langsung berikan padaku jika mereka sudah selesai. Dan saat investigasi selesai dan mereka tahu siapa orangnya, segera bawa dia ke sini, perintah Rion. Dante mengangguk, rasanya ia sudah lama tidak melihat Rion seperti ini, seolah ia kembali ke hari-hari di mana Lily belum hadir. Di mana hanya duduk diam saja, Rion mampu memberikan efek intimidasi ke orang-orang sekitar. Pastikan agar dia tidak membunuh dirinya sendiri. Penyiksaan dia masih panjang. Rion bangkit berdiri, merapikan jasnya kemudian meninggalkan ruangan tersebut. Dante memberikan perintah kepada bawahannya sesuai dengan keinginan Rion,
dan apa saja yang harus dilakukan terhadap pria bernama Damon yang kini sedang tidak sadarkan diri akibat siksaan yang Rion dan Dante berikan. Bukankah jam 3 kau ada janji dengan Lily untuk urusan cincin pernikahan kalian? Dante mengingatkan seraya berjalan di belakang Rion setelah selesai memberikan perintah kepada anak buahnya. Rion mengecek smartphone-nya, dan seketika senyum mereka indah di wajah ketika mendapatkan pesan dari sang istri. Seolah semua intimidasi yang pria itu keluarkan lenyap sudah dalam hitungan detik. "Ada apa?" tanya Dante ketika melihat Rion fokus pada ponselnya. "Lily bilang kalau ia tidak ingin keluar hari ini karena cuaca terlalu dingin. Dia justru menyerahkan urusan cincinnya kepadaku, dan bilang akan lebih suka jika seperti kejutan," jawab Rion, tidak melunturkan senyum ketika ia membalas pesan gadis itu. "Tipikal Lily sekali," ujar Dante yang juga tersenyum karena tahu seperti apa sifat gadis itu. "Sebaiknya kita menemui Madame Jane sekarang juga." Rion menaruh ponselnya ke kantung dan berjalan lebih cepat ke arah mobil. Mereka berdua segera melesatkan mobil menuju ke tempat langganan keluarga Lorenzo dalam urusan perhiasan. Begitu penuh di kepala Rion bayangan cincin seperti apa yang Rion telah siapkan untuk dipasangkan ke jari manis istrinya itu. Membuat Rion merasa antusias secara tidak sadar. Tidak menyangka kalau dirinya akan merasa begitu senang berbelanja dan membelikan banyak hal untuk seorang perempuan, mungkin mengingat karena istrinya bukan tipe suka berbelanja jika tidak butuh. Begitu sampai di bangunan mewah yang memang merupakan toko perhiasan terbesar di San Francisco dengan kualitas terbaik, yang tentu pelanggan tempat itu berasal dari kalangan kelas atas. "Selamat datang, Mer Lorenzo," sapa wanita parubaya dengan pakaian dan gelagat yang begitu elegan, tersenyum ke Rion dan Det hingga membuat wanita tersebut tampak lebih muda 5 tahun dari usia sebenarnya. "Apakah pesananku sudah siap?" tanya Rion langsung. "Sudah, akan saya ambilkan. Anda bisa melihat-lihat yang mungkin menarik perhatian Anda dan beristirahat sejenak sambil saya mengambilkan pesanan Anda," jawab wanita yang bernama Jen, pemilik dari bangunan mewah itu. Rion mengangguk, kemudian melihat berbagai perhiasan di balik etalase-etalase kaca sambil menunggu. Rion yang seorang pria dan bukan pecinta perhiasan saja tahu dengan pasti kalau semua perhiasan di tempat ini sungguh memiliki desain dan kualitas yang tidak diragukan lagi. Rasanya ingin sekali ia membelikan benda-benda indah di ruangan ini untuk Lily, tapi ia tahu dengan benar kalau jika Rion melakukannya maka ia harus menghadapi murka sang istri karena Rion telah menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak dibutuhkan. Jadilah Rion memilih duduk di sofa, melihat beberapa karyawan menyuguhkan minuman dan juga sajian lainnya di meja agar bisa Rion dan Dante nikmati sambil menunggu. Tak lama Jen kembali dengan membawa bantal beludru merah kecil di mana di atas bantal tersebut ada sebuah kotak beludru berwarna biru navy. "Ini pesanan Anda, Mer Lorenzo," ucap Jen seraya mengarahkan bantal beludru merah itu ke arah Rion. Segera Rion mengambil kotak tersebut kemudian membukanya untuk melihat cincin di dalam kotak. "Semoga sesuai dengan keinginan Anda," kata Jen, berharap kalau cincin buatannya tepat seperti apa yang Rion inginkan. Senyum terulas di wajah pria itu, memandang sepasang cincin di dalam kotak pada tangannya dengan pandangan hangat. Mata biru pria itu berbinar dan terus menatap lekat cincin yang kelak akan dipakai oleh istrinya. Di mana benda indah itu akan menjadi bukti kalau Liliana La Rosa sepenuhnya milik Rion Lorenzo. Pria itu tak sabar untuk melihat bagaimana reaksi Lily ketika melihat cincin pernikahan mereka ketika Rion pulang nanti. "Bagaimana? Apakah ada yang tidak Anda sukai?" tanya Jen untuk konfirmasi tentang hasil kerjanya, sedikit gugup karena ia tidak ingin sampai mendengar ada keluhan dari pimpinan Lorenzo ini. Rion menatap berlian berbentuk oval pada cincin milik Lily, ditambah desain sederhana namun memiliki tambahan beberapa berlian kecil di kanan dan kiri berlian oval di tengahnya. Dante sendiri sudah tahu jawabannya ketika melihat ekspresi Rion, bertanya-tanya sebahagia apa temannya itu rasakan saat ini hingga terus menatap cincin pernikahan tersebut. Ia ikut merasakan kehangatan hati Rion sekarang. Bersyukur karena pria itu sebentar lagi akan mewujudkan keinginan terbesarnya dalam waktu dekat. "Perfect," jawab Rion penuh kepuasan. "Senang mendengarnya. Kalau begitu biar saya siapkan agar bisa Anda bawa." Jen langsung mengurus cincin tersebut agar bisa langsung dibawa. Berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan walau sekedar sidik jari sekalipun tertinggal di kota itu. Pikiran Rion teralihkan ketika ia mendengar dering teleponnya. Ketika melihat siapa yang menelepon, segera Rion mengangkatnya. "Ada apa, Love?"
Tanya Rion dengan nada begitu lembut. Kau masih di jalan, kan? Belikan aku es krim, stok di rumah sudah habis, pinta Lily dari seberang telepon. Love, kau bahkan tidak mau keluar rumah karena cuaca yang dingin, tapi kau ingin makan es krim. Kau bisa sakit, kata Rion yang terkejut ketika mendengar permintaan sang gadis. Tapi aku mau makan es krim sekarang, belikan, ya, rayu Lily yang sudah terdengar seperti anak kecil sekarang, sifat yang selalu muncul setiap kali gadis itu berhubungan dengan makanan kesukaannya. Baik-baik, anything for you, love, ucap Rion yang setuju pada akhirnya, tak ingin membuat mood gadis itu jelek hanya karena Rion menolak membelikan es krim kesukaan sang istri. Aku tahu kau akan membelikannya. Love you, Beb, sahut Lily girang. Panggilan berakhir dan Rion hanya tertawa kecil dengan tingkah sang istri yang tidak berubah sama sekali. Ketika Rion berpikir kalau ia ingin memanjakan Lily dengan perhiasan-perhiasan indah, tapi gadis itu justru lebih senang ketika dibelikan es krim. Rion, panggil Dante terlihat serius setelah mendapatkan pesan dari ponselnya. Ada apa? Tanya Rion yang mengubah air mukanya menjadi lebih serius ketika melihat Dante, tahu kalau ada hal penting yang akan kaki tangannya itu sampaikan. Sudah ada kabar dari Franz dan Frederick. Mereka sudah mendapatkan siapa pembunuh dari 4 orang itu dan yang juga meneror pria bernama Damon itu, lapor Dante. Bawa orang itu ke hadapanku secepatnya, perintah Rion. Kau harus lihat siapa orangnya. Dante menunjukkan ponselnya ke Rion, membiarkan Rion melihat dan membaca tentang orang tersebut. Benar saja, mata Rion langsung melebar ketika ia mengetahui siapa orang di balik kasus-kasus pembunuhan itu. Orang yang tidak pernah disangka, orang yang begitu dekat dengan Lily dan mengenal baik gadis itu. Ia bertanya-tanya akan seperti apa respon Lily jika tahu tentang orang ini. Mungkin akan lebih baik jika Lily tidak pernah tahu kalau orang ini yang menghabisi para brengsek itu. Karena bagaimanapun di mata Lily orang ini luar biasa baik, hingga untuk menyakiti semut pun tidak akan tega. Rion tidak ingin mengubah pandangan gadis itu terhadap orang ini. Sorry, love. Tapi kali ini aku harus menyimpan rahasia darimu, batin Rion dengan terpaksa akan ia lakukan walau sudah berjanji tidak akan ada rahasia di antara mereka berdua. Bersambung 75. Lily yang sedang mengerjakan beberapa pekerjaan kantornya ketika Lukas sudah tidur, tiba-tiba dikagetkan oleh Rion yang datang dan masuk ke ruang kerja Lily lalu mengangkut gadis itu di pundaknya. Lily yang masih belum dapat memproses apa yang terjadi. Hanya mengerutkan dahi dan bertanya-tanya kenapa suaminya itu datang kemudian membawa Lily ke kamar. Beb, ada apa? Kenapa tiba-tiba kau membawaku ke kamar? Kau kapan pulangnya? Tanya Lily masih kebingungan, karena biasanya setiap kali Rion pulang selalu menyapa Lily dengan hangat, dan kali ini justru seperti sedang menculik gadis itu. Rion belum buka suara, justru menaruh Lily di atas tempat tidur, menyudutkan gadis itu hingga membuat sang gadis terperangkap antara Rion dan kepala tempat tidur. Beb, you okay? Tanya Lily lagi, sedikit gugup dengan diamnya Rion, terutama pandangan dari Aquamarine yang sulit untuk dibaca apa yang pria itu rasakan. Katakan padaku kenapa aku tidak mendapatkan fotomu menggunakan gaun pernikahan yang kau coba siang tadi. Tanya Rion, mendekatkan wajahnya ke sang gadis hingga ia bisa menatap langsung mata istrinya itu. Mendengar hal-hal itu sontak Lily panas dingin, ia sudah menduga kalau ide dari Bianca untuk tidak menunjukkan sedikit pun Lily yang memakai gaun pernikahan bahkan menunjukkan seperti apa gaunnya, pasti akan membuat Rion seperti ini. Itu, Lily bingung sekarang harus menjawab seperti apa tanpa membuat pria itu menghentikan gelagatnya ini. Apa? Tuntut Rion, semakin mendekatkan wajahnya. Hentikan, kau membuatku seperti melakukan dosa besar, ujar Lily, mendorong wajah Rion agar menjauh. Bukannya bergeser Rion justru menahan tangan Lily, memegangnya dan menaruhnya di mulut pria itu. Dengan sengaja Rion menjilat kecil telapak Lily dan tersenyum licik ke sang gadis. Rion, wajah Lily langsung merah padam, merinding sekujur tubuh karena kelakuan suaminya itu. Katakan alasan kenapa aku tidak boleh melihat kau memakai gaun pengantinmu padahal kau sudah janji akan memberikan fotomu ketika mencobanya. Aku menunggu seharian dan kau tiba-tiba bilang tidak boleh ada foto. Rion masih bersikeras ingin tahu alasannya, padahal pria itu seharian tidak fokus bekerja hanya untuk dapat melihat Lily dengan gaun pengantin. Bianca bilang jangan menunjukkannya padamu, jawab Lily akhirnya.
Bianca, Rion tahu memang kalau Bianca yang menemani Lily ke butik untuk melakukan fitting baju dan akan disusul besoknya oleh Rion karena hari ini pria itu memiliki kesibukan di kantor yang tidak bisa ditinggalkan. Dia bilang kau tidak boleh melihatnya sampai hari pernikahan nanti. Karena selain untuk memberikan kejutan dia juga bilang kalau kau melihatnya akan berbahaya untukku, jawab Lily malu-malu. Sesaat Rion diam untuk mencerna ucapan dari istrinya itu. Kemudian tertawa dan menggeser tubuhnya menjauhi Lily. Rion benar-benar tidak habis pikir kalau kakak perempuannya itu bisa berpikir sejauh itu. Walau untuk alasan kedua Rion setuju. Karena bisa jadi Rion tidak bisa menahan dirinya jika melihat Lily dalam balutan gaun pengantin. Rion tidak ingin menghancurkan keinginannya untuk memberikan pengalaman indah dan tak terlupakan untuk Lily di malam pertama nanti. Dan Bianca tahu kalau Rion akan sangat sulit untuk tidak menyentuh Lily jika melihat gadis itu dalam balutan gaun pengantin. Kenapa tertawa? Tanya Lily saat mendapati Rion tertawa cukup lama. Rion menarik Lily ke pangkuannya, menciumi wajah sang istri penuh afeksi. Ia bahkan menyusupkan tangannya ke balik pakaian sang gadis untuk merasakan langsung tangannya bersentuhan dengan kulit sang istri. Lagi-lagi Lily dibuat merinding dengan kelakuan pria ini. Terlebih sekarang justru merasakan efek geli di dalam perutnya akibat sentuhan pria itu. Kau benar-benar tahu bagaimana menguji kesabaranku sebagai pria, Love. Jika bukan karena janji untuk memberikanmu pengalaman pertama di yang luar biasa nanti setelah pernikahan, pastilah aku sudah mengklaimmu sekarang juga, ucap Rion, terus mengelus tubuh Lily. Merasakan kehangatan gadis itu yang seperti candu. Aku tidak melakukan apa-apa loh, ujar Lily. Masih berusaha menenangkan jantungnya yang sudah berdetak kencang. Kau tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuatku tergila-gila kepadamu, Love, kata Rion, menciumi leher jenjang sang gadis dan menggigit kecil di titik sensitif sang gadis. Suara desahan kecil dari mulut gadis itu atas ulah Rion, membuat sang gadis masuk ke dalam zona berbahaya jika terus dilakukan. Rion sendiri semakin menjadi ketika mendengar suara desahan dari istrinya itu. Tangannya kini turun ke paha gadis itu, mengelusnya hingga membuat Lily semakin mengeluarkan desahan. Punggung Rion seperti disiram air es ketika mendengar senandung indah dari mulut sang istri. Membuat marah pria itu menggelap akan hasrat untuk mengklaim sang gadis. Rion, panggil Lily dengan nada lemah. Panggilan tersebut seolah melepaskan tali pertahanan Rion. Dengan gerakan cepat ia membalik tubuhnya dan menjatuhkan Lily dari pangkuan Rion ke atas ranjang. Ia segera melahap bibir ranum sang istri dengan penuh gairah tanpa menghentikan gerakan tangannya pada seluruh tubuh Lily. Rion semakin memperdalam ciumannya, memaksa Lily membuka mulut untuk ciuman yang lebih ganas. Lily memukul pelan dada Rion, seperti biasa jika ia telah kewalahan atas ciuman mereka dan kekurangan pasokan oksigen di paru-paru. Dengan keras Rion meremas spray di sisi kepala Lily, berusaha mengendalikan insting prianya dan melepaskan pagutan dari sang gadis. Lily terkejut merasakan sesuatu dari milik Rion yang mengeras di paha gadis itu, membuat wajah Lily merah padam. Sepertinya Rion benar-benar kehilangan kendali, dan berusaha untuk menahan diri sekarang. Lily memeluk Rion yang kini menyembunyikan kepalanya di ceruk leher Lily, bisa gadis itu rasakan napas Rion memburu. Melihat Rion menahan diri atas hasratnya itu, membuat Lily tidak tega. Sorry, Love, ucap Rion yang masih menaruh kepalanya di ceruk leher Lily. Berusaha mengontrol diri agar ia tidak memangsa sang istri saat ini. Bianca benar dengan mengatakan kalau aku akan berbahaya untukmu jika aku melihatmu memakai gaun pengantin. Hanya membayangkannya saja membuatku hilang kendali seperti ini, sambungnya. Jika aku memang begitu menginginkannya, kau bisa melakukannya sekarang, beritahu Lily, tidak tega jika melihat suaminya seperti ini hanya karena menahan diri demi Lily. Tidak, Rion mengangkat wajah dan melihat Lily. Aku sudah janji akan memberikanmu pengalaman pertama yang menyenangkan untukmu nanti. Aku tidak ingin menghancurkannya karena aku hilang kendali, sambungnya. Lily menghela napas, dan mengangguk. Namun gadis itu justru menyentuh milik Rion yang masih mengeras dengan pahanya dan berkata, tapi kau sudah seperti ini. Bukankah akan sakit jika ditahan? Erang Rion ketika Lily menyentuh milik pria itu, membuatnya seperti tersetrum listrik. Hati-hati, Lilypat, jangan menyentuhnya atau aku benar-benar akan menerkammu sekarang. Lily spontan meluruskan tubuhnya dan mengangkat kedua tangan, tanda kalau ia tidak mau mencari masalah. Jangan pikirkan, nanti juga kembali normal. Rion mengecup dahi Lily, kemudian berbaring di samping sang gadis.
Lily duduk di samping Rion, menghadap suaminya itu dan mengelus wajahnya lembut. Sesekali memainkan rambut sang pria. Ada apa? Kau lebih manja daripada biasanya. Kau bahkan tidak melawan ketika aku kehilangan kendali tadi, tanya Rion, melingkarkan tangannya di pinggang sang gadis seraya menumpu kepala dengan sebelah tangan. Menurutmu kenapa? Lily malu-malu sekarang. Senyum Rion mereka, tahu alasannya dengan sangat baik. Senang akhirnya kau sepenuhnya sembuh dari traumamu, Love. Tidak menyangka akhirnya kau juga menikmati dan menginginkan hal itu. Kau juga menginginkannya tadi, kan? Lily mengangguk, tidak munafik dengan mengatakan tidak. Ia menginginkan lebih dari setiap sentuhan Rion tadi, seakan pria itu telah berhasil menarik Lily masuk ke dunia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena selama ini walau Rion suka menyentuh dan menciuminya sekalipun, pertahanan Lily masihlah tebal. Tapi malam ini seolah pertahanan diri Lily mulai runtuh. Sepertinya bukan hanya aku saja yang harus sabar kali ini sampai pernikahan selesai, keke Rion ketika mendapati kalau sang istri juga menginginkan lebih seperti yang Rion rasakan. Mereka berdua menghabiskan waktu dengan mengobrol kecil akan hal-hal random ataupun tentang masa sekolah mereka dulu, tentu melewatkan bagian insiden yang terjadi pada Lily. Mereka semakin mengetahui satu sama lain lewat hal-hal kecil dari diri masing-masing. Hal yang selama ini belum pernah mereka obrolkan. Pernikahan mereka tidak lama lagi, hanya menghitung minggu kemudian menghitung hari. Dan ketika hari terbaik mereka tiba, awal baru akan dimulai. Begitu juga sebuah kehidupan baru yang akan mereka bopong ke dalam hidup mereka. Bersambung.